Halo sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, bugar, dan penuh semangat. Bagaimana kondisi tubuh sahabat sekalian? Apakah lutut terasa lebih ringan untuk berjalan? Apakah nafas terasa lebih lega ketika bangun tidur di pagi hari? Dan bagaimana pola makan serta istirahatnya belakangan ini? Semoga semua teratur dan terjaga dengan baik. Kami tahu, para sahabat channel Lansia Sehat datang dari berbagai daerah di Nusantara, bahkan mungkin ada yang dari luar negeri. Ada yang tinggal di pedesaan dengan udara segar, ada pula yang di perkotaan dengan ritme kehidupan cepat. Ada yang usianya sudah melewati angka 70, ada juga yang masih 58 atau 60 tahun dan sedang bersemangat menjaga kesehatan di masa pensiun. Dari manapun asalnya, berapapun usianya, dan bagaimanapun kondisi kesehatannya, doa tulus dari kami semoga Allah selalu melindungi sahabat sekalian, memberikan umur panjang yang sehat, rezeki yang berkah, serta hati yang damai. Tidak jarang, di usia lanjut kita mulai merasakan tubuh memberi tanda-tanda kecil. Misalnya, lutut yang kadang terasa nyeri ketika naik tangga, perut yang terasa lebih sensitif bila makan pedas atau asam, atau tidur malam yang sering terbangun karena kurang nyaman. Semua itu wajar, karena tubuh kita sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Namun, bukan berarti kita harus pasrah. Justru di masa inilah penting untuk lebih memperhatikan gaya hidup, asupan makanan, serta ramuan alami yang bisa membantu menjaga kesehatan. Sahabat channel Lansia Sehat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bisa ditemukan di dapur, di pasar tradisional, atau bahkan ditanam di pekarangan rumah. Bentuknya sederhana, tapi manfaatnya sungguh luar biasa. Ya, kita akan berbicara tentang jahe, si rimpang ajaib yang sejak ribuan tahun lalu sudah digunakan sebagai obat tradisional dan kini terbukti secara ilmiah memiliki banyak khasiat untuk kesehatan, khususnya bagi kita para lansia. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita ingat sejenak. Di masa kecil, siapa yang masih ingat ketika ibu atau nenek membuatkan wedang jahe hangat di malam hari? Rasanya pedas manis, menghangatkan tubuh, dan membuat tidur jadi lebih lelap. Ada juga yang biasa mengonsumsi jahe ketika masuk angin, badan meriang, atau saat perut terasa mual. Pengalaman-pengalaman sederhana inilah yang kini didukung oleh ilmu kedokteran modern, bahwa jahe memang memiliki kandungan zat aktif yang bermanfaat besar bagi kesehatan. Di dunia medis, jahe dikenal mengandung senyawa bernama gingerol, yaitu komponen bioaktif yang memberikan rasa pedas khas jahe. Gingerol inilah yang berperan sebagai antiinflamasi alami, membantu melawan peradangan dalam tubuh, serta memiliki sifat antioksidan yang melindungi sel-sel kita dari kerusakan. Selain itu, jahe juga mengandung vitamin dan mineral penting yang membantu memperkuat sistem imun, melancarkan pencernaan, dan menjaga kesehatan jantung. Mengapa topik ini penting untuk sahabat lansia? Karena seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan. Sendi menjadi lebih rapuh, daya tahan tubuh menurun, metabolisme melambat, dan risiko penyakit kronis meningkat. Nah, jahe hadir sebagai salah satu sahabat alam yang bisa membantu meringankan gejala-gejala tersebut sekaligus memperkuat tubuh agar tetap bugar. Bayangkan, dengan segelas minuman jahe hangat yang rutin dikonsumsi, sahabat bisa merasakan tubuh lebih hangat, pernapasan lebih lega, pencernaan lebih nyaman, bahkan tidur malam lebih berkualitas. Semua manfaat ini bukan sekadar cerita turun-temurun, melainkan sudah diteliti dan dibuktikan oleh banyak penelitian modern. Namun, tentu saja sahabat channel Lansia Sehat perlu memahami bahwa jahe bukan obat mujarab yang bisa menggantikan semua pengobatan medis. Jahe adalah pendukung kesehatan yang bila dikonsumsi dengan bijak, bisa membantu meningkatkan kualitas hidup lansia. Karena itulah, dalam video kali ini kita akan membahas 10 khasiat utama jahe untuk kesehatan lansia menurut dokter, disertai penjelasan kandungan dan juga testimoni khasiatnya. Mari kita ikuti alur pembahasan dengan tenang, sambil membayangkan segelas jahe hangat yang menenangkan tubuh. Kita akan mulai dengan mengenal jahe lebih dalam, dari sejarah, kandungan gizi, hingga khasiat ilmiahnya. Setiap bab akan mengupas 2 manfaat utama jahe, sehingga di akhir perjalanan kita bisa benar-benar memahami mengapa rimpang ini disebut ajaib. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak sahabat untuk melakukan satu hal kecil. Tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Rasakan tubuh lebih rileks, pikiran lebih tenang, dan hati lebih siap menerima ilmu baru. Karena kesehatan bukan hanya soal tubuh, tapi juga soal pikiran yang damai dan hati yang bahagia. Dengan semangat itu, mari kita mulai perjalanan kita mengenal jahe si rimpang ajaib. Di bab berikutnya,
kita akan menelusuri sejarah jahe dan bagaimana sejak ribuan tahun lalu ia menjadi bagian dari pengobatan tradisional hingga akhirnya diakui kedokteran modern. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita tadi saling menyapa dengan hangat dan berbicara tentang pentingnya menjaga kesehatan di usia lanjut, kini mari kita masuk lebih jauh ke inti pembahasan kita, jahe, si rimpang ajaib. Jahe bukan sekadar tanaman biasa. Rimpang yang satu ini sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia selama ribuan tahun. Bayangkan, dari dapur sederhana di rumah-rumah desa, hingga laboratorium penelitian modern di berbagai negara, jahe selalu mendapat tempat istimewa. Hal ini menunjukkan bahwa jahe bukan sekadar tradisi, melainkan sebuah warisan alam yang terbukti berharga untuk kesehatan. Asal-usul dan sejarah jahe. Jahe, Zingiber officinale, dipercaya berasal dari Asia Selatan, tepatnya wilayah India dan sekitarnya. Sejak ribuan tahun lalu, jahe sudah digunakan oleh masyarakat India sebagai bumbu masakan dan ramuan kesehatan. Kemudian, melalui jalur perdagangan rempah, jahe menyebar ke Tiongkok, Timur Tengah, hingga akhirnya dikenal luas di Eropa. Bahkan, di abad pertengahan, jahe pernah menjadi salah satu komoditas rempah termahal yang nilainya hampir setara dengan emas. Di Tiongkok, catatan pengobatan tradisional sudah menuliskan manfaat jahe sejak lebih dari 2000 tahun lalu. Jahe digunakan untuk mengatasi mual, masuk angin, hingga memperbaiki sirkulasi darah. Dalam pengobatan Ayurveda di India, jahe bahkan dijuluki sebagai obat universal karena dianggap mampu menyeimbangkan tubuh, pikiran, dan jiwa. Di Indonesia sendiri, jahe menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya jamu. Para leluhur kita menggunakan jahe dalam berbagai ramuan, baik diminum langsung maupun dicampur dengan bahan lain seperti kunyit, kencur, atau serai. Wedang jahe, bandrek, sekoteng, dan wedang adalah contoh minuman tradisional yang sampai sekarang masih banyak dikonsumsi masyarakat. Semua itu menunjukkan bahwa jahe memiliki akar sejarah panjang dalam kehidupan sehari-hari kita. Jahe dalam kehidupan sehari-hari. Bagi sahabat lansia, jahe tentu bukan hal asing. Mungkin sahabat masih ingat saat masa kecil, orang tua atau nenek kerap menyuguhkan minuman jahe hangat di malam hari. Minuman itu bukan hanya penghangat tubuh, tetapi juga menjadi bentuk kasih sayang keluarga agar anak-anaknya tidur lebih lelap dan terhindar dari sakit. Tak hanya dalam bentuk minuman, jahe juga sering hadir dalam masakan. Di dapur Nusantara, jahe digunakan untuk menghilangkan bau amis pada ikan, memberi rasa segar pada sup, atau menambah aroma khas pada soto dan gulai. Kehadiran jahe membuat masakan lebih sedap sekaligus menyehatkan. Bagi masyarakat pedesaan, jahe bahkan menjadi tanaman wajib di pekarangan rumah. Mudah ditanam, cepat tumbuh, dan selalu bermanfaat. Saat ada anggota keluarga yang sakit, cukup mengambil beberapa ruas jahe, digeprek, direbus, lalu diminum airnya. Sederhana, tapi seringkali ampuh membantu meringankan keluhan. Perjalanan jahe ke dunia modern. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, jahe tidak lagi hanya dianggap sebagai warisan tradisi. Banyak penelitian modern telah membuktikan khasiat jahe secara ilmiah. Para dokter dan ahli gizi mulai memasukkan jahe sebagai bagian dari terapi pendukung kesehatan. Salah satu penelitian besar yang dilakukan di Jepang menunjukkan bahwa jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol, shogaol, dan zingeron yang memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan. Ini artinya, jahe mampu melawan peradangan di dalam tubuh serta melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Di Amerika Serikat, jahe sering dipakai sebagai bahan utama dalam suplemen herbal untuk mengatasi masalah pencernaan dan mual. Bahkan, di beberapa rumah sakit, ekstrak jahe diberikan pada pasien pasca operasi untuk mengurangi rasa mual akibat obat bius. Hal ini membuktikan bahwa jahe telah melintasi batas antara tradisi dan sains. Dari dapur nenek kita hingga ruang penelitian modern, khasiat jahe tetap konsisten, mendukung kesehatan tubuh manusia. Mengapa jahe penting bagi lansia? Pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa jahe dianggap sangat bermanfaat bagi para lansia? Jawabannya sederhana. Karena jahe menyasar langsung pada masalah-masalah kesehatan yang sering muncul di usia lanjut. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita lebih rentan terhadap peradangan sendi, seperti rematik atau nyeri lutut. Masalah pencernaan, seperti kembung, sembelit, atau gangguan lambung. Penurunan daya tahan tubuh, sehingga mudah terserang flu atau infeksi. Gangguan sirkulasi darah, yang bisa menyebabkan hipertensi atau masalah jantung. Gangguan tidur dan stres, yang memengaruhi kualitas hidup sehari-hari. Nah,
Jahe hadir dengan khasiat yang tepat untuk membantu meringankan masalah-masalah ini. Dengan sifat antiinflamasi, jahe bisa membantu meredakan nyeri sendi. Dengan kemampuan meningkatkan imunitas, jahe bisa membantu melawan penyakit musiman. Dengan efek menenangkan, jahe membantu tidur lebih nyenyak. Jadi, tidak berlebihan bila jahe disebut sebagai sahabat sejati lansia. Kesaksian dari dunia medis. Banyak dokter merekomendasikan konsumsi jahe dalam jumlah wajar untuk para pasien lanjut usia. Seorang dokter spesialis penyakit dalam di Jakarta, misalnya, pernah menceritakan bahwa banyak pasien lansia dengan keluhan nyeri sendi merasa lebih ringan setelah rutin mengonsumsi minuman jahe hangat. Ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa ekstrak jahe dapat menurunkan kadar gula darah pada pasien dengan risiko diabetes. Tentu saja, konsumsi jahe tidak bisa menggantikan obat dokter, tapi bisa menjadi pendamping alami yang menambah kekuatan tubuh. Hal ini sesuai dengan prinsip pengobatan modern, memadukan ilmu kedokteran dengan gaya hidup sehat, termasuk memanfaatkan bahan alami. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal jahe dari sisi sejarah, tradisi, dan pengakuan ilmiah, kini saatnya kita menyelami lebih dalam apa saja kandungan yang membuat jahe begitu istimewa. Di bab berikutnya, kita akan membahas secara detail kandungan gizi dan senyawa aktif jahe yang menjadi kunci dari semua khasiatnya. Dengan begitu, sahabat akan lebih memahami mengapa rimpang sederhana ini bisa menjadi ajaib bagi kesehatan, terutama di usia lanjut. Mari kita lanjutkan perjalanan ini ke bab 3. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita menelusuri perjalanan panjang jahe dari masa ke masa, kini tibalah saatnya kita melihat lebih dekat ke dalam tubuh rimpang ini. Mengapa jahe bisa begitu bermanfaat? Apa rahasia yang terkandung di balik rasa pedas hangatnya? Semua jawabannya ada pada zat-zat aktif dan gizi yang terkandung di dalamnya. Jahe mungkin terlihat sederhana, hanya berupa rimpang berwarna coklat dengan serabut-serabut halus di permukaannya. Namun, jangan salah, di balik bentuknya yang biasa saja, jahe menyimpan perpustakaan kecil zat bioaktif yang saling bekerja sama untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari kita kupas satu persatu. 1. Gingerol, senjata antiinflamasi dan antioksidan. Zat paling terkenal dalam jahe adalah gingerol. Inilah komponen yang memberi rasa pedas khas pada jahe. Gingerol termasuk kelompok senyawa fenol yang dikenal kuat dalam melawan peradangan. Bagi lansia, gingerol sangat bermanfaat karena dapat membantu mengurangi peradangan pada sendi. Seperti kita tahu, radang sendi atau rematik adalah masalah umum di usia lanjut. Konsumsi jahe bisa membantu mengurangi kekakuan dan nyeri yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain itu, gingerol juga bersifat antioksidan. Artinya, ia bisa melawan radikal bebas yang merusak sel-sel tubuh. Radikal bebas inilah yang sering mempercepat proses penuaan. Dengan kata lain, jahe turut membantu menjaga sel tetap sehat lebih lama. 2. Shogaol, penjaga pencernaan dan penambah energi. Sahabat mungkin pernah mendengar istilah shogaol. Senyawa ini terbentuk ketika jahe dikeringkan atau dipanaskan. Shogaol punya efek lebih kuat dibanding gingerol dalam beberapa aspek. Shogaol berperan penting dalam menjaga kesehatan pencernaan. Ia membantu meredakan mual, kembung, dan rasa tidak nyaman di perut. Bagi lansia yang sering bermasalah dengan lambung, shogaol bisa jadi sahabat baik. Selain itu, shogaol juga membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Hasilnya, energi lebih terjaga, tubuh terasa lebih bertenaga, dan sahabat lansia bisa beraktivitas tanpa cepat lelah. 3. Zingeron, aroma menenangkan, efek menghangatkan. Senyawa lain yang tak kalah penting adalah zingeron. Zat ini muncul ketika jahe dipanaskan, misalnya saat direbus menjadi minuman. Zingeron dikenal memiliki efek menenangkan dan menghangatkan. Inilah sebabnya mengapa wedang jahe terasa begitu nyaman diminum di malam hari. Selain itu, zingeron juga punya efek antibakteri dan anti jamur, sehingga membantu melindungi tubuh dari infeksi. 4. Minyak atsiri, rahasia aroma khas jahe. Jahe juga kaya akan minyak atsiri yang memberi aroma khas menyegarkan. Minyak atsiri jahe mengandung berbagai zat seperti campane, borneol, citral, dan cineol. Minyak atsiri ini bermanfaat untuk merangsang sistem saraf, sehingga tubuh terasa lebih segar. Bagi lansia, aroma minyak atsiri jahe juga bisa membantu meredakan stres dan ketegangan pikiran. Tak heran bila terapi aromaterapi dengan minyak jahe sering digunakan untuk meningkatkan relaksasi. 5. Vitamin dan mineral. Selain senyawa bioaktif, jahe juga mengandung berbagai vitamin dan mineral penting. Vitamin C,
membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin B6 berperan dalam metabolisme energi dan fungsi otak. Kalium menjaga tekanan darah tetap stabil. Magnesium penting untuk kesehatan otot dan tulang. Fosfor dan kalsium mendukung kekuatan tulang. Bagi lansia, kombinasi mineral ini sangat berharga untuk mencegah pengeroposan tulang, osteoporosis, serta menjaga fungsi jantung. 6. Serat dan air. Walaupun jahe biasanya dikonsumsi dalam bentuk rebusan, jangan lupakan kandungan seratnya. Serat dalam jahe dapat membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit, masalah yang cukup sering dialami oleh lansia. Bagaimana zat-zat ini bekerja di tubuh lansia? Mari kita lihat bagaimana semua zat ini bekerja secara sinergis. Mengurangi nyeri dan peradangan. Kombinasi gingerol dan shogaol membantu mengurangi rasa sakit pada sendi, cocok untuk penderita rematik atau osteoartritis. Menjaga daya tahan tubuh. Vitamin C, minyak atsiri, dan sifat antibakteri zingeron melindungi tubuh dari penyakit musiman. Meningkatkan energi. Vitamin B6, magnesium, dan shogaol membantu metabolisme energi sehingga tubuh tidak cepat lelah. Menjaga kesehatan jantung. Kalium membantu mengontrol tekanan darah, sementara gingerol menjaga sirkulasi darah tetap lancar. Menyehatkan pikiran. Aroma minyak atsiri membantu meredakan stres, dan efek hangat jahe membantu tidur lebih nyenyak. Testimoni khasiat dari lansia. Banyak sahabat lansia yang sudah merasakan manfaat langsung dari kandungan jahe. Seorang ibu berusia 67 tahun bercerita bahwa lututnya sering nyeri bila berjalan jauh. Setelah rutin minum rebusan jahe setiap pagi, rasa nyeri itu berkurang dan ia bisa kembali beraktivitas ringan seperti berkebun. Seorang bapak berusia 72 tahun dengan masalah pencernaan menemukan bahwa minuman jahe membantu mengurangi rasa kembung setelah makan malam. Ia merasa lebih nyaman dan bisa tidur lebih tenang. Bahkan ada lansia yang merasa daya tahan tubuhnya meningkat, karena sejak rutin minum jahe ia jarang terkena flu meskipun cuaca sering berubah. Cerita-cerita nyata ini memberi gambaran jelas bagaimana kandungan jahe benar-benar bekerja dalam tubuh. Sahabat channel Lansia Sehat, kini kita sudah memahami rahasia di balik keajaiban jahe. Senyawa aktif, vitamin, mineral, dan aromanya yang khas. Semua kandungan itu bekerja bersama-sama untuk memberikan manfaat luar biasa bagi tubuh, terutama di usia lanjut. Lalu, apa saja khasiat nyata dari semua kandungan ini? Di bab berikutnya, kita akan mulai mengulas 10 manfaat utama jahe untuk kesehatan lansia menurut dokter, dimulai dari 2 yang paling penting, antiinflamasi untuk sendi dan peningkatan daya tahan tubuh. Mari kita lanjutkan ke bab 4. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas kandungan jahe yang luar biasa, kini saatnya kita masuk ke inti dari manfaat nyata yang bisa sahabat rasakan. Dari banyaknya khasiat jahe, ada 2 yang sangat penting dan langsung dirasakan oleh para lansia, yaitu kemampuannya sebagai antiinflamasi alami dan peningkat daya tahan tubuh. Khasiat 1. Antiinflamasi meredakan nyeri dan peradangan sendi. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita semakin rentan terhadap peradangan. Peradangan bisa muncul di berbagai bagian tubuh, terutama di persendian. Banyak sahabat lansia yang mengeluhkan lutut kaku di pagi hari, nyeri ketika naik turun tangga, atau sendi yang terasa panas dan bengkak. Kondisi ini biasanya terkait dengan osteoartritis atau rematik, penyakit yang umum dialami di usia lanjut. Jahe hadir sebagai antiinflamasi alami yang mampu membantu meredakan gejala-gejala tersebut. Bagaimana jahe bekerja? Senyawa gingerol dalam jahe mampu menghambat aktivitas enzim yang memicu peradangan di dalam tubuh. Dengan kata lain, jahe bekerja seperti pendingin alami bagi sendi yang sedang meradang. Konsumsi jahe secara rutin dapat mengurangi prostaglandin, yaitu zat pemicu rasa sakit dan peradangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pasien lansia yang rutin mengonsumsi ekstrak jahe mengalami penurunan rasa nyeri hingga 25% dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsinya. Ini membuktikan bahwa jahe bukan sekadar mitos, tapi benar-benar bekerja secara ilmiah. Contoh kasus nyata. Bayangkan seorang ibu berusia 68 tahun yang tinggal di daerah pegunungan. Ia sering merasakan lututnya nyeri ketika berjalan ke pasar. Setelah disarankan oleh dokter untuk mengonsumsi rebusan jahe setiap pagi, dalam beberapa minggu ia merasakan lututnya lebih ringan. Memang bukan berarti nyerinya hilang total, tetapi rasa sakitnya berkurang sehingga ia bisa kembali beraktivitas dengan lebih nyaman. Kelebihan jahe dibanding obat kimia. Banyak obat pereda nyeri yang dijual bebas, namun penggunaan jangka panjang bisa menimbulkan efek samping, seperti iritasi lambung atau gangguan ginjal. Jahe
Bila dikonsumsi dengan wajar, jauh lebih aman dan alami. Tentu saja, jahe bukan pengganti obat medis. Tetapi, sebagai pendukung, jahe bisa menjadi pilihan aman yang membantu lansia tetap aktif, tetap bisa berjalan-jalan, berkebun, atau beribadah dengan lebih nyaman tanpa dibebani rasa nyeri berlebih. Khasiat 2. Peningkat imunitas, perisai tubuh dari penyakit. Selain peradangan, masalah lain yang sering dialami lansia adalah penurunan daya tahan tubuh. Sistem imun yang dulu kuat ketika muda, kini melemah seiring bertambahnya usia. Akibatnya, tubuh menjadi lebih rentan terhadap flu, batuk, atau bahkan infeksi yang lebih serius. Disinilah peran jahe sebagai peningkat imunitas alami sangat dibutuhkan. Kandungan pendukung kekebalan tubuh. Vitamin C dalam jahe membantu meningkatkan produksi sel darah putih yang melawan kuman dan virus. Minyak atsiri jahe memiliki sifat antibakteri dan antivirus, sehingga membantu mencegah masuknya mikroorganisme berbahaya. Gingerol bekerja sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel imun dari kerusakan akibat radikal bebas. Dengan kombinasi ini, jahe bertindak seperti perisai alami yang melindungi tubuh dari serangan penyakit. Efek menghangatkan tubuh. Sahabat mungkin pernah merasakan ketika minum segelas jahe hangat, tubuh menjadi terasa lebih hangat dan segar. Rasa hangat ini bukan hanya memberi kenyamanan, tetapi juga membantu melancarkan peredaran darah. Dengan aliran darah yang lancar, oksigen dan nutrisi dapat sampai ke seluruh tubuh, sehingga sistem imun bekerja lebih optimal. Testimoni lansia. Seorang bapak berusia 70 tahun menceritakan bahwa dulu ia sering masuk angin dan mudah terserang flu ketika cuaca berubah. Setelah rutin mengonsumsi jahe, daya tahan tubuhnya meningkat. Ia merasa lebih jarang sakit. Bahkan ketika anak cucunya sedang flu, ia tetap sehat. Hal ini membuat hidupnya lebih tenang, karena tidak perlu sering bolak-balik ke klinik hanya untuk obat flu. Pandangan medis. Banyak dokter juga menyarankan konsumsi jahe sebagai bagian dari gaya hidup sehat lansia. Walau bukan obat utama, jahe dapat memperkuat sistem imun sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Ini sejalan dengan prinsip kedokteran modern, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sinergi khasiat 1 dan 2. Menariknya, dua khasiat ini saling melengkapi. Dengan sifat antiinflamasi, jahe membantu tubuh melawan peradangan yang melemahkan. Dengan sifat peningkat imunitas, jahe membantu tubuh lebih kuat menghadapi serangan penyakit. Hasilnya, tubuh lansia menjadi lebih tangguh. Tidak hanya nyeri sendi berkurang, tetapi juga jarang sakit flu, sehingga kualitas hidup meningkat. Cara konsumsi untuk khasiat maksimal. Untuk mendapatkan manfaat antiinflamasi dan peningkat imun, sahabat bisa mengonsumsi jahe dengan beberapa cara sederhana. Rebusan jahe hangat cukup ambil 2-3 ruas jahe, digeprek, direbus dengan air, lalu diminum. Wedang jahe dengan madu tambahan madu memberi rasa manis alami sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. Jahe dalam masakan tambahkan jahe pada sup, soto, atau tumisan. Selain enak, manfaatnya juga terasa. Suplemen jahe bila sulit mengonsumsi jahe segar. Ada kapsul jahe yang dijual di apotek. Namun, sebaiknya konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Pesan penting untuk lansia. Meskipun jahe aman, tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jangan konsumsi berlebihan. Cukup 1-2 gelas rebusan per hari. Jika sahabat memiliki penyakit tertentu seperti makronis atau sedang minum obat pengencer darah, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter. Jahe sebaiknya dikonsumsi dalam bentuk alami, bukan produk yang penuh gula tambahan. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah melihat dua khasiat penting jahe yang langsung berkaitan dengan kebutuhan lansia, meredakan peradangan sendi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dua manfaat ini saja sudah sangat membantu meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Namun, manfaat jahe tidak berhenti di sini. Masih ada banyak khasiat lain yang perlu kita bahas. Di bab berikutnya, kita akan membahas khasiat 3 dan 4, yaitu menjaga pencernaan dan mengontrol kadar gula darah, dua masalah besar yang sering dialami di usia lanjut. Mari kita lanjutkan ke bab 5. Sahabat channel Lansia Sehat, salah satu tantangan besar yang kerap dialami ketika usia menua adalah masalah pencernaan. Tidak sedikit lansia yang mengeluhkan perut rasa kembung, mudah mual, susah buang air besar, atau bahkan gangguan lambung yang cukup mengganggu aktivitas harian. Selain itu, penyakit diabetes juga menjadi ancaman serius karena kadar gula darah cenderung sulit dikontrol. Kabar baiknya, jahe bisa membantu mengatasi kedua masalah ini sekaligus. Mari kita bahas satu persatu. Khasiat 3. Menjaga pencernaan agar tetap nyaman.
Pencernaan adalah pusat kesehatan tubuh. Apa yang kita makan dan bagaimana tubuh mengolahnya sangat menentukan energi, daya tahan, dan kenyamanan sehari-hari. Pada lansia, sistem pencernaan cenderung lebih lambat. Enzim pencernaan berkurang, otot usus melemah, dan produksi asam lambung sering tidak seimbang. Akibatnya, muncul keluhan-keluhan seperti perut terasa penuh meskipun makan sedikit, sering sendawa atau buang angin, rasa begah setelah makan malam, konstipasi atau sembelit. Bagaimana jahe membantu? Jahe bekerja sebagai karminatif, yaitu zat yang membantu mengeluarkan gas dari saluran pencernaan. Dengan demikian, perut yang tadinya terasa kembung bisa lebih lega. Selain itu, jahe juga merangsang produksi enzim pencernaan, sehingga makanan lebih mudah dicerna. Membantu mempercepat pengosongan lambung, cocok untuk lansia yang sering merasa begah. Mengurangi rasa mual, baik akibat gangguan lambung maupun efek obat tertentu. Contoh kasus nyata. Seorang nenek berusia 65 tahun yang sering merasa perutnya tidak nyaman setelah makan, memutuskan untuk mencoba minum rebusan jahe setiap pagi. Setelah beberapa minggu, ia merasakan perutnya lebih tenang. Tidak lagi kembung berlebihan, dan bab pun lebih lancar. Ia pun merasa lebih bersemangat untuk beraktivitas setiap hari. Perspektif medis. Penelitian medis mendukung hal ini. Studi menunjukkan bahwa konsumsi jahe bisa mempercepat pengosongan lambung hingga 25%. Artinya, makanan yang masuk ke perut tidak terlalu lama tertahan, sehingga mengurangi risiko rasa penuh dan kembung. Dengan manfaat ini, tidak heran jahe sering direkomendasikan sebagai ramuan alami untuk menjaga kesehatan pencernaan lansia. Khasiat 4. Membantu mengontrol kadar gula darah. Selain pencernaan, tantangan besar bagi banyak lansia adalah mengontrol kadar gula darah. Diabetes tipe 2 menjadi salah satu penyakit kronis yang sangat umum di usia lanjut. Tidak jarang kita mendengar cerita tentang kakek atau nenek yang harus minum obat setiap hari untuk menstabilkan gula darah. Kadar gula darah yang tinggi bukan hanya berbahaya bagi pankreas, tapi juga bisa merusak organ lain seperti ginjal, mata, dan jantung. Oleh karena itu, menjaga gula darah tetap stabil sangat penting untuk kualitas hidup lansia. Bagaimana jahe membantu? Beberapa penelitian menemukan bahwa jahe dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Insulin adalah hormon yang bertugas membawa gula dari darah ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Pada penderita diabetes tipe 2, sensitivitas insulin menurun sehingga gula menumpuk di darah. Jahe membantu tubuh merespons insulin dengan lebih baik, sehingga kadar gula darah bisa lebih stabil. Selain itu, jahe juga memiliki kemampuan menurunkan kadar HbA1c, indikator rata-rata gula darah dalam 3 bulan terakhir. Mengurangi resistensi insulin, membantu mengontrol kadar trigliserida dan kolesterol, yang seringkali juga bermasalah pada penderita diabetes. Testimoni nyata. Seorang bapak berusia 70 tahun yang sudah lama mengidap diabetes bercerita bahwa selain menjalani pengobatan dokter, ia juga rutin minum air rebusan jahe tanpa gula setiap sore. Setelah 3 bulan, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar gulanya lebih stabil. Dokternya pun mendukung kebiasaan ini selama tidak berlebihan. Perspektif kedokteran. Sebuah penelitian di Iran yang melibatkan pasien diabetes menunjukkan bahwa konsumsi jahe selama 12 minggu dapat menurunkan kadar gula darah puasa secara signifikan. Hasil ini semakin memperkuat bahwa jahe bukan hanya ramuan tradisional, melainkan juga memiliki dasar ilmiah dalam membantu penderita diabetes. Keterkaitan pencernaan dan gula darah. Menariknya, khasiat jahe pada pencernaan dan gula darah saling berkaitan. Pencernaan yang sehat membantu penyerapan nutrisi lebih baik, sehingga gula dalam makanan tidak melonjak drastis di darah. Sebaliknya, kontrol gula darah yang baik membuat kerja pencernaan tidak terlalu berat. Dengan kata lain, konsumsi jahe membantu menciptakan siklus positif bagi tubuh lansia. Cara konsumsi untuk manfaat pencernaan dan gula darah. Untuk merasakan manfaat ini, sahabat bisa mengonsumsi jahe dengan cara rebusan jahe murni minum setiap pagi atau sore tanpa tambahan gula. Jahe dengan perasan lemon kombinasi yang baik untuk pencernaan sekaligus memberi rasa segar. Tambahan jahe dalam masakan sup jahe, tumisan sayur dengan jahe, atau ikan bakar berbumbu jahe. Teh jahe hangat bisa diminum setelah makan untuk membantu pencernaan. Catatan penting, bila sahabat sedang menjalani terapi obat diabetes, konsultasikan dahulu dengan dokter sebelum menambahkan jahe secara rutin agar tidak terjadi interaksi dengan obat. Pesan kehati-hatian.
Jahe memang bermanfaat, tetapi bukan berarti boleh dikonsumsi berlebihan. Konsumsi berlebihan bisa menyebabkan perut terasa panas atau iritasi lambung. Untuk lansia, sebaiknya cukup 2-4 gram jahe per hari, atau setara dengan 1-2 ruas jahe ukuran sedang. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah melihat 2 manfaat luar biasa jahe, membantu pencernaan lebih lancar dan membantu mengontrol gula darah. 2 hal ini sangat penting bagi lansia, karena kenyamanan perut dan stabilnya gula darah akan sangat memengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Namun, masih ada manfaat lain yang tak kalah penting. Di bab berikutnya, kita akan membahas khasiat 5 dan 6 jahe, yaitu menjaga kesehatan jantung dan melancarkan peredaran darah, yang sangat vital bagi lansia agar terhindar dari penyakit serius seperti stroke dan serangan jantung. Mari kita lanjutkan perjalanan ini ke bab 6. Sahabat channel Lansia Sehat, salah satu organ paling vital yang harus selalu kita jaga di usia lanjut adalah jantung. Jantung bekerja tanpa henti sejak kita lahir hingga akhir hayat, memompa darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Namun seiring bertambahnya usia, jantung bisa mengalami penurunan fungsi. Ditambah lagi dengan gaya hidup kurang sehat, konsumsi makanan tinggi lemak, serta kurangnya aktivitas fisik, risiko penyakit jantung pada lansia pun semakin besar. Tak berhenti di situ, masalah sirkulasi darah juga sering dialami. Banyak sahabat lansia yang mengeluhkan tangan dan kaki terasa dingin, sering kesemutan, atau mudah lelah. Semua ini adalah tanda bahwa peredaran darah tidak optimal. Kabar baiknya, jahe hadir sebagai salah satu ramuan alami yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung sekaligus melancarkan peredaran darah. Khasiat 5. Menjaga kesehatan jantung. Mengapa lansia rentan penyakit jantung? Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita menjadi kurang elastis. Dinding arteri yang tadinya lentur mulai menebal dan kaku. Kondisi ini dikenal sebagai aterosklerosis, yaitu penumpukan plak kolesterol di dinding pembuluh darah. Akibatnya, aliran darah ke jantung menjadi terhambat. Jika dibiarkan, risiko serangan jantung atau stroke meningkat tajam. Peran jahe dalam menjaga jantung. Jahe mengandung berbagai senyawa aktif, seperti gingerol dan shogaol, yang mampu bekerja pada sistem kardiovaskular. Beberapa cara jahe membantu jantung antara lain: menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL. Kolesterol jahat inilah yang biasanya menumpuk di dinding pembuluh darah. Meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL. Kolesterol baik berfungsi membersihkan plak dari pembuluh darah. Mengurangi trigliserida. Lemak dalam darah yang terlalu tinggi bisa memicu gangguan jantung, dan jahe terbukti membantu menurunkannya. Bukti ilmiah. Penelitian di jurnal Nutrition menyebutkan bahwa konsumsi ekstrak jahe selama 45 hari mampu menurunkan kadar kolesterol LDL hingga 10% pada pasien dengan kolesterol tinggi. Ini menunjukkan bahwa jahe benar-benar memiliki efek nyata dalam menjaga kesehatan jantung. Testimoni lansia. Seorang kakek berusia 72 tahun yang sering merasa dadanya sesak bercerita bahwa setelah rutin minum air jahe tanpa gula setiap malam, ia merasa lebih ringan bernapas dan tidak mudah lelah. Setelah diperiksa, kadar kolesterolnya juga menunjukkan perbaikan. Dokter pun menyarankan untuk melanjutkan konsumsi jahe sebagai pendamping obat. Khasiat 6. Melancarkan peredaran darah. Pentingnya sirkulasi darah. Peredaran darah ibarat sistem transportasi tubuh. Jika jalan macet, maka distribusi oksigen dan nutrisi ke organ penting bisa terganggu. Akibatnya, muncul gejala seperti kesemutan, kaki terasa berat, hingga risiko pembekuan darah. Bagi lansia, masalah sirkulasi darah sering muncul karena dinding pembuluh darah yang mengeras, darah menjadi lebih kental, aktivitas fisik yang berkurang. Bagaimana jahe membantu? Jahe dikenal sebagai pengencer darah alami. Senyawa aktifnya mampu mengurangi kecenderungan darah untuk menggumpal. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya trombosis, yaitu kondisi ketika darah menggumpal di pembuluh sehingga berpotensi menimbulkan stroke atau serangan jantung. Selain itu, jahe juga meningkatkan aliran darah perifer, sehingga tangan dan kaki tidak lagi terasa terlalu dingin. Membantu menurunkan tekanan darah tinggi dengan cara melebarkan pembuluh darah. Memberi rasa hangat alami yang menandakan peredaran darah lebih lancar. Contoh kasus nyata. Seorang ibu berusia 66 tahun yang sering merasa kakinya kesemutan setiap malam, mencoba minum jahe rebus dengan tambahan sedikit madu. Setelah beberapa minggu, keluhan kesemutan berkurang. Ia merasa lebih nyaman berjalan, bahkan bisa kembali berolahraga ringan seperti senam lansia. Perspektif medis.
Banyak dokter menyebut jahe sebagai vasodilator alami. Artinya, jahe mampu melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Efek ini sangat bermanfaat bagi lansia yang sering mengalami gangguan sirkulasi. Sinergi kesehatan jantung dan peredaran darah. Sahabat channel Lansia Sehat, jantung dan peredaran darah adalah dua sistem yang saling berkaitan erat. Jika jantung sehat tapi aliran darah tersumbat, maka organ lain tetap tidak mendapat suplai oksigen. Sebaliknya, bila darah lancar tetapi jantung lemah, tubuh juga tidak bisa berfungsi optimal. Nah, jahe hadir dengan manfaat ganda, menjaga jantung tetap kuat sekaligus memastikan darah mengalir dengan lancar. Dengan demikian, tubuh lansia bisa tetap segar, otak mendapat cukup oksigen, dan organ-organ vital terlindungi dari kerusakan. Cara aman mengonsumsi jahe untuk jantung dan sirkulasi. Untuk sahabat lansia yang ingin memanfaatkan jahe bagi kesehatan jantung dan sirkulasi darah, ada beberapa cara konsumsi yang dianjurkan. Rebusan jahe segar diminum 1-2 kali sehari. Jahe dengan madu selain menambah rasa, madu juga baik untuk energi tubuh. Tambahkan jahe pada makanan misalnya pada sup ayam, ikan, atau tumisan. Suplemen jahe bagi yang sulit menyiapkan jahe segar. Tersedia kapsul ekstrak jahe, tetapi sebaiknya konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Catatan kehati-hatian. Walau jahe bermanfaat, ada hal yang harus diperhatikan. Jangan mengonsumsi jahe berlebihan, terutama bila sahabat sedang minum obat pengencer darah, seperti aspirin atau warfarin. Karena jahe juga memiliki efek serupa, konsumsi berlebihan bisa meningkatkan risiko perdarahan. Untuk penderita hipertensi, jahe bisa membantu, tapi dosisnya tetap harus wajar. Konsultasikan dengan dokter sebelum menjadikan jahe sebagai konsumsi harian, agar manfaatnya benar-benar sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Sahabat channel Lansia Sehat, kini kita sudah memahami dua khasiat penting jahe yang berhubungan langsung dengan organ vital, menjaga kesehatan jantung dan melancarkan peredaran darah. Bayangkan betapa berharganya manfaat ini bagi lansia, karena keduanya sangat menentukan panjangnya usia dan kualitas hidup. Namun, manfaat jahe tidak berhenti di sini. Pada bab berikutnya, kita akan membahas khasiat 7 dan 8, yaitu bagaimana jahe dapat menenangkan pikiran dan meningkatkan vitalitas, dua aspek yang membuat hidup lansia tetap berwarna dan penuh semangat. Mari kita lanjutkan perjalanan ini ke bab 7. Sahabat channel Lansia Sehat, ketika berbicara tentang kesehatan, seringkali kita hanya fokus pada tubuh, jantung, sendi, pencernaan, atau kadar gula darah. Padahal, ada satu aspek yang tak kalah penting, yaitu kesehatan pikiran. Pikiran yang tenang membuat tubuh lebih sehat, sementara pikiran yang cemas atau stres justru bisa memperburuk kondisi fisik. Di usia lanjut, ketenangan batin dan semangat hidup menjadi kunci utama agar hari-hari terasa indah. Nah, tahukah sahabat bahwa jahe bukan hanya bermanfaat bagi tubuh, tetapi juga bagi pikiran? Selain itu, jahe juga bisa membantu meningkatkan vitalitas sehingga sahabat tetap bersemangat menjalani aktivitas harian. Mari kita bahas satu persatu. Khasiat 7. Menenangkan pikiran dan membantu tidur lebih nyenyak. Tantangan pikiran di usia lanjut. Banyak lansia yang sering mengalami gangguan tidur. Ada yang sulit memejamkan mata, ada yang sering terbangun di tengah malam, atau ada pula yang bangun terlalu dini dan sulit tidur kembali. Akibatnya, tubuh menjadi lemas keesokan harinya. Selain itu, perasaan cemas atau khawatir sering muncul, entah soal kesehatan, anak, cucu, atau hal-hal lain dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana jahe membantu? Jahe memiliki efek relaksasi alami. Senyawa zingeron dan minyak atsiri dalam jahe dapat memberikan rasa hangat dan menenangkan pada tubuh. Rasa hangat ini tidak hanya fisik, tetapi juga memberikan sinyal pada otak untuk merasa lebih rileks. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aroma jahe dapat membantu mengurangi stres ringan dan memperbaiki kualitas tidur. Efek hangat yang menyebar ke seluruh tubuh setelah minum segelas jahe hangat membuat otot lebih rileks, pernapasan lebih tenang, dan pikiran lebih damai. Testimoni lansia. Seorang nenek berusia 69 tahun menceritakan bahwa ia sering sulit tidur sejak memasuki masa pensiun. Namun, setelah anaknya menyarankan untuk minum segelas wedang jahe sebelum tidur, ia merasa tubuh lebih rileks. Kini, ia bisa tidur lebih cepat dan bangun dengan badan lebih segar. Perspektif medis. Stres kronis pada lansia dapat memicu peningkatan hormon kortisol yang berdampak buruk pada jantung, tekanan darah, dan daya tahan tubuh. Konsumsi jahe yang menenangkan bisa membantu menurunkan stres ringan, sehingga tubuh dan pikiran tetap seimbang. Khasiat 8.
meningkatkan vitalitas dan energi. Tantangan energi di usia lanjut. Di usia muda, kita mungkin bisa bekerja dari pagi hingga malam tanpa merasa lelah berlebihan. Namun, di usia lanjut, energi seringkali terasa terbatas. Banyak lansia yang mengeluh cepat lelah, mudah mengantuk di siang hari, atau tidak lagi bertenaga untuk beraktivitas seperti dulu. Hal ini wajar, karena metabolisme tubuh melambat, otot melemah, dan hormon-hormon vital berkurang. Tetapi bukan berarti tidak ada solusi. Jahe bisa menjadi salah satu cara alami untuk meningkatkan vitalitas. Bagaimana jahe membantu? Meningkatkan metabolisme. Shogaol dalam jahe membantu mempercepat pembakaran energi sehingga tubuh tidak cepat lesu. Melancarkan peredaran darah. Dengan darah yang lancar, oksigen dan nutrisi sampai ke seluruh tubuh, membuat energi lebih stabil. Mengurangi rasa lelah. Kandungan vitamin dan mineral dalam jahe mendukung fungsi otot dan saraf sehingga tubuh terasa lebih segar. Meningkatkan mood. Efek hangat dan aroma khas jahe juga memberi dorongan semangat psikologis, membuat sahabat merasa lebih berenergi. Testimoni lansia. Seorang bapak berusia 64 tahun yang sudah lama pensiun mengatakan bahwa ia sering merasa cepat lelah hanya dengan berjalan singkat. Setelah rutin mengonsumsi teh jahe setiap pagi, ia merasa tubuhnya lebih bertenaga. Kini, ia bisa kembali melakukan aktivitas ringan seperti bersepeda bersama teman-teman sebayanya. Perspektif medis. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi jahe dapat membantu meningkatkan stamina dengan cara memperbaiki sirkulasi darah dan metabolisme energi. Bahkan, beberapa atlet juga menggunakan jahe untuk mempercepat pemulihan setelah latihan berat. Keseimbangan pikiran dan energi. Sahabat channel Lansia Sehat, pikiran yang tenang dan tubuh yang bertenaga adalah pasangan sempurna. Keduanya saling memengaruhi. Pikiran yang tenang membuat energi lebih stabil, sementara tubuh yang bertenaga membuat hati lebih bahagia. Dengan jahe, sahabat bisa merasakan keduanya sekaligus. Tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, pikiran lebih rileks, tubuh lebih bersemangat. Hidup terasa lebih ringan, aktivitas sehari-hari menjadi menyenangkan. Cara konsumsi untuk manfaat pikiran dan energi. Untuk merasakan manfaat ini, sahabat bisa mencoba. Wedang jahe hangat sebelum tidur membantu tubuh lebih rileks dan tidur lebih nyenyak. Teh jahe di pagi hari memberi semangat dan energi untuk memulai hari. Campuran jahe dengan madu dan lemon kombinasi yang segar, menyehatkan, sekaligus meningkatkan vitalitas. Aromaterapi minyak jahe hirup aromanya untuk membantu mengurangi stres ringan. Pesan kehati-hatian. Hindari minum jahe terlalu dekat dengan waktu tidur bila lambung sahabat sensitif, karena bisa terasa panas. Bagi sahabat yang memiliki gangguan tidur serius atau kelelahan kronis, sebaiknya tetap berkonsultasi dengan dokter. Jahe hanya sebagai pendukung, bukan pengganti terapi medis. Jangan berlebihan, cukup 1-2 gelas per hari agar manfaatnya optimal tanpa mengganggu lambung. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah melihat bagaimana jahe mampu memberi manfaat ganda, menenangkan pikiran sekaligus meningkatkan vitalitas. Dua manfaat ini membuat kehidupan lansia terasa lebih seimbang, tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga bahagia secara batin. Namun, perjalanan kita belum selesai. Masih ada manfaat lain yang tak kalah penting untuk sahabat lansia, yaitu menjaga kesehatan tulang dan membantu memperlambat proses penuaan. Kedua hal ini akan kita bahas di bab berikutnya. Mari kita lanjutkan ke bab 8. Sahabat channel Lansia Sehat, kita semua tahu bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami berbagai perubahan. Rambut mulai memutih, kulit kehilangan elastisitas, dan tulang menjadi lebih rapuh. Namun, kabar baiknya adalah alam telah menyediakan banyak cara untuk membantu kita melewati proses alami ini dengan lebih nyaman. Salah satunya adalah melalui rimpang ajaib bernama jahe. Pada bab ini, kita akan membahas dua manfaat penting jahe yang sering diabaikan, padahal sangat besar artinya bagi lansia, menjaga kesehatan tulang dan memperlambat proses penuaan sel. Khasiat 9. Mendukung kesehatan tulang dan sendi. Tantangan kesehatan tulang pada lansia. Di usia lanjut, masalah tulang adalah hal yang sangat umum. Banyak sahabat lansia yang mengalami osteoporosis, yaitu pengeroposan tulang yang membuat tulang rapuh dan mudah patah. Osteoartritis, yaitu kerusakan pada sendi yang menyebabkan nyeri, kaku, dan terbatasnya gerak. Kehilangan kepadatan tulang, akibat menurunnya hormon dan berkurangnya penyerapan kalsium. Kondisi ini membuat aktivitas sehari-hari menjadi lebih sulit. Hal-hal sederhana seperti berjalan, naik tangga,
atau menggendong cucu bisa terasa berat. Peran jahe dalam kesehatan tulang. Jahe memiliki beberapa kandungan yang mendukung kesehatan tulang. Antiinflamasi, gingerol dan shogaol membantu mengurangi peradangan pada sendi, sehingga nyeri berkurang. Magnesium dan fosfor, mineral penting ini berperan dalam pembentukan tulang yang kuat. Antioksidan, membantu melindungi sel-sel tulang dari kerusakan akibat radikal bebas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak jahe dapat membantu mengurangi gejala osteoartritis. Dalam sebuah studi di Denmark, pasien yang rutin mengonsumsi suplemen jahe melaporkan penurunan nyeri sendi dan peningkatan mobilitas. Testimoni lansia. Seorang nenek berusia 71 tahun yang tinggal di desa bercerita bahwa ia sering merasa lututnya sakit ketika hendak sholat atau bangun dari duduk. Setelah rutin minum wedang jahe setiap pagi, rasa sakitnya berkurang. Ia bahkan bisa kembali ikut senam lansia bersama teman-temannya. Pesan penting. Tulang yang kuat adalah kunci kemandirian di usia lanjut. Dengan dukungan jahe, sahabat bisa menjaga tulang tetap sehat lebih lama, sehingga tetap aktif bergerak dan menikmati hidup tanpa terganggu rasa sakit yang berlebihan. Khasiat 10. Membantu memperlambat proses penuaan. Apa itu penuaan sel? Penuaan adalah proses alami yang tidak bisa kita hentikan, tapi bisa kita perlambat. Penuaan terjadi karena sel-sel tubuh terus-menerus diserang oleh radikal bebas, yaitu molekul jahat yang merusak DNA, protein, dan membran sel. Radikal bebas bisa berasal dari makanan tidak sehat, polusi udara, stres, dan bahkan proses metabolisme normal tubuh. Akibat kerusakan sel ini, muncullah tanda-tanda penuaan seperti kulit keriput, daya ingat menurun, mudah lelah, meningkatnya risiko penyakit kronis. Peran jahe sebagai anti penuaan. Jahe adalah salah satu sumber antioksidan alami yang sangat kuat. Senyawa gingerol, shogaol, dan zingeron bekerja seperti perisai yang melindungi sel dari serangan radikal bebas. Manfaat jahe sebagai anti penuaan meliputi melindungi sel otak, mencegah penurunan daya ingat dan fungsi kognitif. Menjaga elastisitas kulit, antioksidan membantu melawan kerusakan kolagen sehingga kulit tampak lebih segar. Meningkatkan energi sel, membuat tubuh terasa lebih bertenaga meski usia terus bertambah. Mengurangi risiko penyakit degeneratif seperti Alzheimer, Parkinson, dan kanker. Bukti ilmiah. Penelitian di Journal of Medicinal Food menunjukkan bahwa antioksidan dalam jahe mampu menekan proses oksidasi dalam tubuh. Artinya, konsumsi jahe secara rutin bisa membantu memperlambat kerusakan sel yang menjadi penyebab utama penuaan. Testimoni lansia. Seorang bapak berusia 68 tahun mengatakan bahwa sejak rutin minum air jahe setiap hari, ia merasa tubuhnya lebih bugar. Walaupun usianya hampir 70, ia masih bisa ikut bekerja di kebun tanpa cepat lelah. Ia merasa lebih muda daripada usianya. Kombinasi kesehatan tulang dan anti penuaan. Sahabat channel Lansia Sehat, apa jadinya bila tulang tetap kuat dan proses penuaan sel berjalan lebih lambat? Tentu hidup akan terasa lebih berkualitas. Sahabat bisa tetap berjalan dengan tegak, bermain dengan cucu, bercocok tanam, atau sekadar menikmati pagi dengan penuh semangat. Dengan jahe, sahabat tidak hanya meredakan nyeri sendi, tetapi juga melindungi tubuh dari kerusakan sel yang mempercepat penuaan. Singkatnya, jahe membantu kita tetap sehat di luar dan muda di dalam. Cara konsumsi untuk manfaat tulang dan anti penuaan. Beberapa cara mengonsumsi jahe agar manfaatnya terasa maksimal. Rebusan jahe dengan susu rendah lemak baik untuk tulang, karena susu memberi tambahan kalsium. Jahe dicampur madu dan kayu manis, kombinasi kaya antioksidan untuk melawan penuaan. Teh jahe hijau. Perpaduan jahe dengan teh hijau memberi efek antioksidan berlipat. Tambahkan jahe dalam sup sayur sederhana, tapi efektif untuk kesehatan tulang. Pesan kehati-hatian. Untuk penderita osteoporosis yang sudah parah, jahe hanya bisa membantu mengurangi gejala, bukan menyembuhkan. Tetap ikuti anjuran dokter dan konsumsi obat bila diperlukan. Jangan berlebihan mengonsumsi jahe, cukup 2-3 gram per hari agar tidak menimbulkan iritasi lambung. Perlu diingat, anti penuaan bukan berarti membuat kita kembali muda, tetapi membantu tubuh tetap sehat, bugar, dan penuh semangat meski usia bertambah. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah melihat 2 khasiat terakhir dari jahe, mendukung kesehatan tulang dan membantu memperlambat proses penuaan. Dengan kedua manfaat ini, kita bisa menutup daftar 10 khasiat jahe yang begitu luar biasa bagi lansia. Namun, sebelum benar-benar menutup pembahasan, masih ada satu bab terakhir yang sangat penting. Bagaimana cara aman mengonsumsi jahe
tips penggunaannya, dan pesan kebersamaan untuk sahabat semua. Mari kita lanjutkan ke bab 9. Sahabat channel Lansia Sehat, tibalah kita di bab terakhir dari pembahasan panjang tentang jahe, si rimpang ajaib yang menyimpan begitu banyak manfaat. Kita telah menelusuri sejarahnya, memahami kandungan gizinya, hingga mengupas satu persatu 10 khasiatnya yang begitu berarti bagi kesehatan lansia. Dari mengurangi peradangan sendi, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga pencernaan, menstabilkan gula darah, hingga memperkuat jantung, melancarkan peredaran darah, menenangkan pikiran, meningkatkan vitalitas, menjaga tulang, dan membantu memperlambat penuaan. Semua itu membuktikan bahwa jahe memang pantas disebut sahabat sejati lansia. Namun, tentu saja, semua manfaat itu hanya bisa dirasakan dengan cara konsumsi yang benar, dosis yang tepat, dan pemahaman yang bijak. Di bab penutup ini, mari kita bahas bagaimana cara aman mengonsumsi jahe, tips penggunaannya, serta kita akhiri dengan pesan kebersamaan yang penuh harapan. 1. Cara aman mengonsumsi jahe. Walau jahe adalah bahan alami, tetap ada aturan yang harus diperhatikan agar manfaatnya terasa optimal tanpa menimbulkan masalah. A. Dosis harian yang tepat. Bagi lansia, dosis aman konsumsi jahe adalah sekitar 2-4 gram jahe segar per hari. Itu setara dengan 1-2 ruas jari jahe ukuran sedang. Bila menggunakan jahe bubuk, cukup setengah sampai 1 sendok teh per hari. Konsumsi lebih dari itu dikhawatirkan dapat menimbulkan efek samping, terutama pada lambung yang sensitif. B. Waktu terbaik mengonsumsi. Pagi hari. Segelas teh atau rebusan jahe hangat bisa memberi energi untuk memulai hari. Sore atau malam hari, jahe bisa diminum untuk membantu tubuh lebih rileks, terutama bila ditambah madu hangat. Hindari mengonsumsi jahe terlalu dekat dengan waktu tidur bila lambung sahabat sering terasa perih, karena rasa pedas hangat jahe bisa memicu asam lambung. C. Bentuk konsumsi. Rebusan jahe segar cara paling sederhana dan alami. Geprek 2 ruas jahe, rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas, lalu minum hangat. Wedang jahe tradisional bisa ditambah sedikit gula aren atau madu, tetapi jangan berlebihan agar tidak meningkatkan kadar gula darah. Jahe dalam masakan sup ayam jahe, ikan bakar bumbu jahe, atau soto dengan tambahan jahe. Selain lezat, manfaatnya pun terasa. Teh jahe-jahe yang dipadukan dengan teh hijau atau teh hitam, cocok untuk relaksasi. Suplemen jahe bagi yang kesulitan menyiapkan jahe segar, tersedia kapsul ekstrak jahe di apotek. Namun, selalu konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mengonsumsinya. 2 tips aman bagi lansia. Karena kondisi setiap orang berbeda, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Konsultasi dengan dokter. Bila sahabat memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah, pastikan berkonsultasi dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi jahe. Hal ini untuk menghindari interaksi obat yang tidak diinginkan. Perhatikan lambung. Bagi sahabat yang memiliki riwayat MAC atau asam lambung, mulailah dengan dosis kecil. Jika terasa nyaman, barulah ditingkatkan sedikit demi sedikit. Jangan berlebihan. Ingatlah bahwa sesuatu yang berlebihan tidak pernah baik. Konsumsi jahe secukupnya agar manfaatnya terasa tanpa menimbulkan efek samping seperti mulas atau diare. Gunakan jahe segar. Pilih jahe yang segar, tidak busuk, dan tidak terlalu kering. Jahe segar memiliki kandungan zat aktif yang lebih tinggi dibandingkan jahe yang sudah lama disimpan. Sahabat channel Lansia Sehat, perjalanan panjang kita dalam membahas manfaat jahe ini bukan sekadar tentang tanaman rimpang yang sering ada di dapur. Lebih dari itu, ini adalah perjalanan untuk memahami bahwa kesehatan bisa dijaga dengan cara sederhana, alami, dan terjangkau. Jahe adalah simbol bahwa alam selalu menyediakan jalan untuk kita merawat diri, meski usia terus bertambah. Di usia lanjut, kita memang tidak bisa lagi mengejar aktivitas seperti ketika muda. Namun, kita bisa tetap bahagia dengan menjaga tubuh agar tetap bugar, pikiran tetap tenang, dan hati tetap penuh rasa syukur. Jahe hanyalah salah satu alat bantu. Selebihnya adalah gaya hidup sehat, pola makan seimbang, olahraga ringan, istirahat cukup, dan tentu saja doa yang tulus. Mari kita jadikan kebiasaan minum segelas jahe hangat bukan hanya sebagai ritual kesehatan, tetapi juga sebagai momen kebersamaan. Bayangkan, duduk di teras rumah sambil menikmati jahe hangat, berbincang dengan pasangan, anak, atau cucu. Momen sederhana itu bisa menjadi sumber kebahagiaan luar biasa. Terima kasih sahabat channel Lansia Sehat yang setia menyimak dari bab pertama hingga bab terakhir ini. Semoga setiap kata yang kami sampaikan bisa menjadi inspirasi, motivasi,
dan bekal nyata untuk menjaga kesehatan sahabat semua. Kami mendoakan agar sahabat selalu diberi kesehatan yang paripurna, umur panjang yang penuh keberkahan, serta hati yang tenang dan bahagia. Jangan lupa untuk terus berbagi semangat positif, karena kesehatan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang tercinta di sekitar kita. Jika sahabat merasa narasi ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman, keluarga, atau siapa saja yang sahabat cintai. Mari kita sebarkan kebaikan bersama. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar sahabat selalu mendapat informasi terbaru dari channel Lansia Sehat. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dengan tema kesehatan lain yang tak kalah menarik. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia. Salam hangat penuh kasih untuk semua sahabat Lansia Sehat dimanapun berada.